lembaran tersebut berlumuran darah seperti yang dikutip dari PC Gamer. Oh, jadi kayak udah menghina banget itu. Hai guys, welcome back to my channel. Finally bertemu bersama aku Andi. Dan kali ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sama temen aku. Aku seret aja karena nggak tahu tiba-tiba dia datang loh guys. Padahal nggak ada yang ngundang gitu kan. Ya udahlah, daripada aku sendirian dan nggak tahu mau ngomong apa, kita akan ngajak dia aja. Siapa namanya? Vega. Nah, dia kalau misalkan kalian nonton video aku udah lama, dia jadi Mickey Mouse dan Pennywise. Ayo coba suaranya. Hai kawan-kawan, bagaimana kabarmu? Itu Pennywise. Ya. Kalau Mickey Mouse? Lupa gua. Iya, harus ingat. Lupa. Serius lupa. Bebe. Suara gua lagi serak nih. Gak apa, udah cepet, dikit aja. Ih, serius. Ya udah, dia nggak mau. Bisanya Pennywise doang. Iya. Gak dia lain. Sementara ini Pennywise ya. Oh, Pennywise doang. Nah, oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang, ini aku pernah bahas, cuman di sini kita akan mendalami dan akan bahas yang lainnya juga, yaitu tentang kartun-kartun yang ternyata di dalamnya ada unsur-unsur menghina agama Islamnya, entah itu sengaja atau tidak. Tapi ya kita akan melihat beberapa kartun yang ternyata ada hal seperti itu. Nah, kalau kalian penasaran gimana video kita dan apa yang kita bahas, jangan lupa like, komen pasti di dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas ini berasal dari kartun yang berjudul Fireman Sam. Nah, pasti kalian nggak tahu ya, aku pun juga nggak tahu. Nah, sebenarnya ini udah aku pernah bahas di video aku sebelumnya, tapi di sini aku akan lebih detail dan aku juga akan tanya perspektif dari teman aku. Jadi kayak nggak aku doang gitu loh. Terus guys, Fireman Sam ini adalah sebuah kartun lah animasi anak-anak yang mengisahkan tentang pemadam kebakaran bernama Sam dengan tugasnya menolong orang-orang dan menjadi idola sejak tahun 1987. Jadi kartun ini udah lama banget ya. Iya, udah dari zaman kita belum lahir iya, sih. Sebenarnya kita belum lahir ya. Apalagi si Sam ini udah diidolakan sejak 1987. Ya kayaknya lo udah lahir. Ya udahlah kayaknya. Tapi jujur pasti lo juga belum pernah denger kartun ini kan? Ini pertama kali kan? Iya, sama, karena kayaknya di Indonesia nggak tayang ya pada waktu itu ya. Kayaknya sih ya enggak ya. Dan by the way, kartun ini itu bukan kartunnya ya. By the way, kontroversinya ini udah terjadi sejak tahun 2016, sudah lama banget. Cuman kita up lagi karena ini ya berhubungan sama tema-tema konten aku yang aku bawakan akhir-akhir ini. Jadi kayak ya kita bahas aja guys. Jadi Fake, pada waktu itu kartun ini tuh mendapat kritikan yang pedas dari netizen khususnya yang beragama Islam. Kenapa? Karena di salah satu episodenya itu terlihat si Sam itu, tokoh utamanya, kayak menginjak lembaran Al-Quran yang ada di lantai gitu loh. Kayak di adegan itu kayak si Samnya buru-buru terus kayak kepleset Al-Quran yang berterbangan gitu, kayak lembaran-lembaran itu. Nah, kenapa dianggap kayak menghina gitu? Karena kan kitab suci Al-Quran kan biasanya kayak diletakkan di tempat yang tinggi dan gak di bawah gitu, apalagi di lantai. Dan tadi yang kita lihat kan kayak nggak sengaja terpleset terus kayak lembaran-lembaran Al-Qurannya kayak jatuh terbang gitu kan, berarti memang sengaja diletakkan di lantai gitu kan. Kayak parah banget gak sih? Ya parah sih ya. Maksudnya ada aja gitu beberapa animasi yang ya suka melenceng. Iya, anti Islam gitu nggak sih? Iya, jatuhnya ya. Atau mungkin sengaja kali ya. Mungkin. Iya guys. Dan di dalam episode itu tadi kita juga tercapture ternyata yang terbang itu adalah salah satu Al-Quran surat Al-Mulk ayat 13-26, tahu nggak? Ini jangan gitu dong. Kita tahu, kita ngaji loh guys. Ya, kita ngaji kalau ini. Jadi for your information aja ya guys. Jadi Al-Quran surat ke-67 yaitu surat Al-Mulk itu ayat 13-26 itu kayak artinya tuh tentang asal-usul alam semesta dan hukuman-hukumannya dijatuhkan terhadap manusia yang tidak beriman. Tuh lo kan suka beriman nih. Ya lo lebih lagi nggak suka nggak beriman gitu kayaknya kan. Penonton juga ada yang nggak beriman. Enggak, semoga penonton aku tetap beriman dan istiqomah ya. Amin.
Tapi guys, perusahaan yang memproduksi kartun itu ternyata udah kayak minta maaf dan mengatakan tidak meyakini hal ini dilakukan dengan maksud jahat. Tapi ya kalau mau positive thinking mungkin orangnya nggak riset dulu kalau Al-Quran ini ternyata memang kitab suci orang Islam dan harus diletakkan di tempat yang tinggi, bukan kayak di lantai tuh nggak boleh. Tapi kalau mau negatifnya, masa iya dia bikin kartun nggak riset? Apalagi kan itu berhubungan dengan kitab orang Islam kan, itu agama gitu kan, sensitif kan, maksudnya kan nggak cari tahu dulu. Oke, next ini bukan kartun tapi ini lebih ke game, yaitu gamenya Call of Duty apa Dati ya pokoknya terserah kalian. Jadi game ini tuh kayak tentang zombie, jadi kita kayak mencari dan membunuh zombie di sana gitu, ada misi gitu loh. Kamu nggak pernah main ya pasti? Nggak pernah. Kamu mainnya apa biasanya? Free Fire dan Mobile Legends sih. Tapi lebih ke prepare ke Mobile Legends ya. Oh, kalau aku nggak suka main game, aku bosenan guys. Jadi guys, kenapa game ini kontroversial? Karena salah satu YouTuber muslim ini kayak melihat ada halaman-halaman Al-Quran yang berserakan di lantai dalam sebuah lokasi kampanye zombie pada game tersebut. Adanya selembaran dari kitab agama Islam itu kayak dinilai merupakan tindakan yang tidak terhormat dan dianggap sebagai bentuk pelecehan. Tapi emang sih lagi-lagi kayak diletakkan di lantai gitu kan. Yang pertama tadi udah kejadian, yang ini juga kejadian, kayak mirip lah ini kasus-kasusnya. Islamophobia lagi ya. Mungkin ya ini gamenya mungkin yang menciptakan ateis kali ya. Jadi dalam mode zombie Vanguard kalau nggak salah ya, selama bagian dimana pemain melewati Stalingrad ya rada susah ya. Halaman-halaman Al-Quran berserakan di lantai dan dalam beberapa kasus lembaran tersebut berlumuran darah seperti yang dikutip dari PC Gamer. Oh, jadi kayak udah menghina banget itu, sampai udah parah sih ya. Sampai kotor-kotor gitu. Sampai riset kayak gitu loh kalau misalkan itu adalah kitab, salah satu kitab kita kan. Iya loh. Tapi guys, menurut pemberitaan ini udah clear ya, karena yang bagian itunya udah dihapus. Cuman kayak nggak puas gitu karena cuman di-upload di satu akun, harusnya kayak dikirim via akun media sosial Call of Duty yang lain. Jadi kayak semuanya di broadcast ke akun media sosial Call of Duty itu sih, tapi kayak cuman satu doang kan, nggak niat gitu ya jadinya. Ya kayak berasa ya udah kayak cuma satu di negara itu mungkin yang bermasalah atau gimana, padahal kan semua juga main ya nggak sih? Iya sih, benar. Oh, jadi yang emang permintaan maafnya itu cuman region Arab doang, negara lain enggak. Jadi kan kita nggak tahu ya, jadi nggak menyebar luas gitu. Oh, pantas masih kayak marah ya orang-orang lain. Oke guys, kan segitu aja pembahasan kita tentang apa ya, tadi ada kartun dan permainan yang ternyata di situ ada unsur-unsur menghina agama Islam gitu kan, dan dua kasus itu hampir sama itu kan, sama malah itu kan gitu. Ini mohon maaf, ini frame-nya kayak lo kesono, gue kayak gitu perang tengah ya. Telat dari tadi harusnya. Nah, gimana menurut kamu? Ya semoga kejadian ini tidak terulang. Ya semoga aja sih kejadian ini nggak pernah terulang lagi ya guys ya. Ya ini kan semakin canggih ya. Masa harusnya semakin pintar dong manusianya. Masa nggak riset soal kitab. Nah udah cukup. Oke, jadi kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.